Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi di channel Tangan Celodak. Nah, kali ini Tangan Celodak mau ke sawah seperti biasa. Nah, kita naik si bejo. Kali ini Tangan Celodak mau jalan-jalan. Ini sudah naik bejo. Naik si bejo. Kita akan jalan-jalan. Oke, di belakang adalah rumahnya Tangan Celodak. Ya, ini adalah suasana dari desa. Ade, ini adalah orang yang lagi kalau di sini namanya maton. Maton itu bersihin rumput di sawah. Nah, ini itu sawah. Jadi rumahnya Tangan Celodak itu mewah, guys ya. Mewah itu mepet sawah maksudnya. Oke. Nah, ini samping adalah lahan berambang. Santai aja sambil menikmati suasana desa. Ini sebelahnya ada pengairan. Nah, ini sungai. Sungai, jadi suasananya hijau banget. Maaf jalannya agak sedikit gonjal-gonjal. Kelihatan ya. Suasananya asik banget. Itu ada lahan berambang di samping. Ada pompa air itu juga lahan berambang lagi. Jadi samping-sampingnya ada pohon pisang. Ya, seperti itu. Oke, ya seperti inilah suasananya lahan atau lokasi rumahnya Tangan Celodak. Jalan-jalan. Kita akan menyeberangi sungai. Ini akan menyeberangi sungai. Nah, ada jembatan. Kelihatan ya, ada jembatan. Sawahnya Tangan Celodak nanti lewat sini. Ini pengen sungai. Ini adalah sungai. Kita belok. Itu ada tanaman padi. Ini sungai, tanaman padi. Ini jalannya lurus. Ini kalau hujan agak sedikit becek ya, soalnya nggak dicor atau diperbaiki. Ini jadi tanah murni. Ya seperti inilah kondisinya. Itu samping ada lahan berambang. Ini lahan padi. Oke, kita akan menuju ke lokasi lahannya Tangan Celodak. Agak sedikit goyang ya ini ya, soalnya jalannya agak sedikit kayak gini, jelek banget. Ya namanya ini kalau orang Jawa itu manggilnya atau nasinya namanya galengan. Galengan itu jalan kecil. Nah, ini adalah lahannya Tangan Celodak. Ini yang baru, lahan yang baru belum diolah. Ini baru buat apa ya? Kita parkir dulu sepedanya. Ini lahan baru. Nah, seperti ini. Lahannya ini adalah persiapan untuk tanaman berambang sih sebenarnya. Cuman karena Tangan Celodak susah buang air, akhirnya ini rencananya mau Tangan Celodak
tanamin mentimun dulu sebelumnya. Nah seperti ini antara ini sama pembuangan dan gotnya ini terlalu terlalu datar. Nanti karena ini sudah ditanami padi, jadi tangan kita nggak bisa apa-apa. Jadi nunggu padi ini panen, nanti rencananya akan saya tanam paralon untuk irigasi pembuangan sampai nanti ke mana itu sungai. Habis itu nanti rencananya sih paralonnya itu nanti bisa untuk buang air sini dan bisa ngambil air dari dari sawah itu ke sini. Jadi dua fungsi untuk pembuangan dan pengisian. Nah, kita lihat dulu lahannya. Nah seperti ini. Ini sudah bagus. Ini tanahnya sudah bagus banget. Ini nanti sebelum tanam kita cek pH-nya dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk lahan yang kedua. Persiapan ini sama si Bejo. Hai Bejo. Oke. Si Bejo. Ada orang yang lagi lagi mupuk padinya. Tanaman di sini hijau banget ya, kelihatan. Ini kebanyakan sih menggunakan pupuk kimia dan pupuk kandang. Ini untuk fermentasi lumayan. Ini lahannya tangan celudak ya, satu kayak gini kayaknya diestimasi muat 3-4 kintal. Itu lagi nyemprot. Ade apa jalanan aja ya deh. Iya, tak lebakno YouTube. Oke, kita jalan-jalan. Ayo, deh. Ya itulah orang desa. Orang desa itu gaya silaturahmi itu sangat erat banget. Jadi sedikit-sedikit itu harus nyapa. Jadi biar nggak dikatain sombong atau gimana. Jadi lebih ke seduluran atau persaudaraan. Nah ini agak kurang bagus ini untuk tanamannya. Soalnya ya memang kayak gini. Nah ini yang hijau-hijau banget. Ini depan ini sawahnya tangan celudak. Kita sampai lagi di lahan yang kedua. Oke, kita matikan dulu. Ini adalah lahan tangan celudak yang kedua. Ade lamar gawe ini tenanan cah. Nah seperti ini kita ada orang kerja buat lahan berambang. Nah, lahannya kira-kira ini untuk pembibitan 3 kintal atau 4 kintalan. Ini mau melebarkan lokasi. Saat ini tanggal berapa ini ya? Tanggal lupa saya. Ini si Bejo jadi langsung bisa sampai ke sawah. Ini lahan. Oke, kita ini ada gubuk. Jadi di sawahnya tangan celudak itu ada gubuk. Jadi sepeda motor atau sepeda biasa itu si Bejo di belakang bisa langsung ke sini. Ya, seperti inilah suasananya. Ini kakak nomor 1 lagi apa mas? Lagi mau nyemprot ulat hama di bawang merah. Nah, seperti itu. Oke, kita jalan-jalan dulu. Ini adalah lahannya tangan celudak yang habis lebaran ini tanggal 29 puasa ya, puasa Ramadan tahun 2021. Ini kita
di sawah ini puasa-puasa. Ini adalah persiapan apa namanya, sprinkler. Sprinkler itu buat nyiram tanaman secara otomatis. Jadi langsung dari sawah langsung ke sini, langsung dia otomatis nyiram sendiri. Ini baru pengolahan tanah, dan itu yang tadi kerja itu pelebaran tanah atau pelebaran lahan biar luas. Ya seperti ini belum dipasang. Yang sana itu sudah dipasang. Saya pasang biasanya kalau malam, kalau puasa. Jadi kalau siang saya lebih santai. Ya seperti ini kondisi dari lahannya Tangan Serotak. Oke, kita saat ini adalah proses apa ya namanya, proses pengolahan tanah sebelum pratanam. Nah, yang belakang ini lahannya kakak saya yang tadi mau nyemprot itu. Nah seperti itu kondisinya. Ini saat ini musim bulan 5 biasanya itu ulat apa ya, ganas-ganasnya ulatnya sangat ganas, jadi pandai-pandai mengolah atau mengantisipasi lah, mengantisipasi. Nah itu sedikit banyak yang itu juga. Nah, itu kena serangan ulat namanya ulat gerayak biasanya. Jalan-jalan dulu. Ya seperti ini pertanian ala Tangan Serotak, semi modern. Bukan modern, belum modern sepenuhnya, tapi semi modern. Kita masih menggunakan tenaga manusia juga yang tadi bekerja buat lahan, dan modernnya kita sudah menggunakan alat-alat seperti ini. Dan kita untuk spraynya juga sudah menggunakan alat elektrik semua, jadi lebih membantu. Nah, di sini lumayan banyak yang tanam bawang merah. Tapi untuk lahan yang pertama tadi mau saya tanamin mentimun, soalnya saya kesulitan buang air. Ini gotnya, kalau punya saya itu gotnya terus bersih, soalnya kita menggunakan alat. Jadi kita nggak perlu isi got, atau ini namanya kalenan kalau bahasa sini. Beda lagi kalau yang manual. Yang manual itu gotnya, nah, airnya ini harus penuh. Jadi dia harus penuh. Kalau dia nyiram itu pakai manual biasa gitu, pakai alat timba atau apa itu. Nah, gotnya harus penuh. Yaitu bedanya manual sama sudah agak sedikit modern, sedikit aja tapi. Oke. Yang ini punya saudara apa ya namanya, sepupu. Ini juga sudah tanam kemarin. Ini umur 7 hari. Baru muncul tunas-tunasnya kayak gitu. Itu juga, dan di sana juga ada tuh sudah agak hijau punya orang. Di sini sekitar ada berapa? Lumayan banyak sih untuk yang tanam bawang merah. Ya seperti inilah kondisinya. Ini pengolahan tanah. Oke. Oke, seperti itu dulu vlog sementara. Nanti untuk ilmu-ilmu selanjutnya yang bisa diserap dan kita saling berbagi, kita bisa next di lain waktu. Oke, seperti biasa nanti juga untuk saya akan buat part 1, 2, 3 untuk lahan tanam timun, tanam bawang merah. Nanti saya akan juga apa yang saya dapatkan dari orang-orang atau apa ya namanya, pengalaman saya akan saya bagikan di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Tangan Serotak. Dadah. Oh iya, belum lupa endorse. Oke, ini untuk sprinkler nanti saya apa ya, cara fungsi atau apa ya, lebih ke apa ya, untuk fungsi atau cara kerjanya nanti saya kasih di video habis ini. Dan kalau yang mau menggunakan sprinkler juga bisa, nanti saya kasih nomor WA di bawah. Kalau mau tanya-tanya atau mau beli produk ini juga bisa. Nanti saya juga menyediakan atau alat-alat yang sekiranya saya punya nanti saya sertakan di link, atau nanti bisa beli di Shopee atau Tokopedia. Saya juga ada toko di sana. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Tangan Serotak. Mantap. Dah.